Kemudian generasi ketiga ini adalah komputer yang sudah menggunakan teknologi Integrated Circuit atau IC. Ya, di mana tahun 58 ada sebuah penemuan sirkuit terpadu, di mana dalam satu IC terdapat beberapa transistor yang dikemas dalam satu chip yang terbuat dari bahan silikon. Nah, dua mesin komputer yang paling populer ya, di generasi ketiga itu adalah IBM System 360 dan diisi PDP-8. Nah, IC atau Integrated Circuit ini adalah sebuah gerbang logika yang bisa melakukan operasi tunggal. Nah, misalnya satu IC itu bisa digunakan untuk mengoperasikan salah satu operasi AND, OR, NOT, dan sebagainya. Komputer ini terdiri dari beberapa gerbang, kemudian ada beberapa sel memori, dan interkoneksi di antara sistem elemen tersebut. Gerbang dan sel memori dibangun dari komponen elektronik digital yang sederhana. Nah, di komputer generasi ketiga ini mengeksploitasi benar-benar bahwa komponen seperti transistor, resistor, dan konduktor ini bisa dibuat dan dimasukkan ke dalam chip IC. Sehingga komponen-komponen seperti transistor, resistor, dan konduktor ini bisa disederhanakan dalam satu keping IC. Nah, kemudian muncul teknologi juga di IC di mana beberapa transistor atau banyak transistor ini bisa diproduksi pada saat yang bersamaan dengan menggunakan satu wafer silikon, di mana transistor dapat dihubungkan dengan cara metalisasi prosesor untuk membentuk sirkuit. Jadi sirkuitnya sudah dibuat di wafer silikon. Apa itu wafer silikon? Nah, ini wafer silikon adalah lempengan silikon. Lempengan silikon yang sudah dibakar dan membentuk sirkuit. Ya, dan sudah ada jalur-jalurnya, sudah dibentuk jalurnya, tidak perlu disolder lagi atau tidak perlu disambung-sambung lagi. Kemudian wafer ini telah dibentuk, baru dipotong-potong, dan potongan tersebut dimasukkan ke dalam chip. Nah, chip ini yang saat ini kita sebut sebagai prosesor. Menurut Gordon Moore, di mana dia menjadi co-founder Intel, ya, dia menyatakan bahwa jumlah transistor yang dapat diletakkan atau dimasukkan dalam sebuah chip akan meningkat 2 kali setiap tahun. Jadi jumlah transistor setiap tahun selalu meningkat 2 kali. Kecepatan meningkatnya jumlah transistor ini melambat 18 bulan di tahun 70-an. Tetapi setelah tahun 70-an, peningkatannya bisa bertahan. Konsekuensi dari hukum Moore ini adalah adanya biaya logika komputer dan sirkuit memori yang jauh lebih murah, di mana bisa turun secara drastis. Kemudian panjang jalur listrik ini bisa jauh lebih diperpendek, sehingga operasi diharapkan bisa lebih cepat juga. Kemudian komputer ini juga semakin lama bisa menjadi lebih kecil dan lebih nyaman digunakan. Kemudian adanya pengurangan daya dan persyaratan pendinginan. Jadi tidak perlu kipas atau pendingin yang besar-besar. Kemudian lebih sedikit koneksi interchip. Ya, karena beberapa komponen sudah disatukan dalam satu chip. Jadi tidak perlu adanya chip-chip banyak yang dihubungkan kembali. Nah, biaya sebuah chip, menurut hukum Moore, ini relatif konstan selama bertahun-tahun. Jadi meskipun jumlah transistor meningkat, biayanya konstan. Dan ini menjadikan kapasitas komputasi bisa meningkat juga, jadi lebih tinggi dengan harga yang sama. Ya, kita bisa lihat perbandingan harga prosesor sekarang dan prosesor mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu. Dengan harga yang sama, kecepatan dan teknologinya jauh berbeda. Karena lebih banyak sirkuit logika yang dikemas dan lebih rapat, waktu yang dibutuhkan untuk sinyal listrik juga lebih pendek. Kemudian memungkinkan adanya kecepatan clock yang lebih tinggi serta adanya peningkatan kinerja tambahan. Nah, ini adalah peningkatan jumlah transistor dalam IC dari tahun 40-an sampai tahun 2011.
ada perlambatan itu sekitar tahun 60 sampai 65, ya, dia cuma meningkat antara 100 sampai 1000. Kemudian setelah itu meningkatnya sangat cepat. Nah, tahun 80-an itu gambarannya satu chip itu ada 100.000. Kemudian tahun 90-an itu ada 10 juta. Kemudian tahun 2000 ya, itu sudah mulai 1 miliar transistor dalam satu chip. Nah, 2011 itu sudah sampai 10 miliar lebih. Sekarang itu sudah sampai 100 miliar. Nah, ini adalah salah satu komputer yang populer ya di generasi ketiga ya, dengan menggunakan IC komputer yang bernama IBM 360. Dia dirilis tahun 64. Nah, ini adalah mesin IBM atau komputer IBM yang tidak kompatibel dengan versi-versi IBM sebelumnya. Jadi, IBM benar-benar merombak arsitekturnya yang berbeda jauh dari mesin-mesin IBM atau komputer IBM yang sudah pernah dirilis. Nah, tapi komputer ini sangat sukses di pasaran, sehingga IBM mulai saat itu menjadi vendor komputer yang sangat dominan di dunia. Arsitektur dari 360 ini menjadi arsitektur yang sampai saat ini digunakan. Sehingga ya, seperti komputer yang kita gunakan, ini menggunakan arsitektur komputer yang sama dengan arsitektur 360. Sehingga sering disebut sebagai komputer IBM. Nah, ini merupakan komputer yang tergolong sebagai komputer yang terencana pertama di dunia industri. Program yang ditulis untuk satu model harus mampu dieksekusi oleh model lain yang dirilis berikutnya. Jadi kalau kita membuat program di IBM 360, program ini harus dapat dijalankan oleh komputer IBM di generasi berikutnya. Sehingga ada jaminan orang yang menggunakan komputer ini ketika membuat program, programnya masih tetap jalan di IBM seri berikutnya. Nah, ini adalah karakteristik komputer IBM 360. Ya, saat itu belum ada monitor yang seperti sekarang ya. Nah, ini identik instruksi setnya, kemudian sistem operasinya juga identik, kemudian kecepatannya meningkat dari tahun ke tahun, kemudian jumlah port I/O-nya juga meningkat dari tahun ke tahun, kemudian jumlah memorinya meningkat juga, dan tentu saja biayanya meningkat. Nah, kemudian ini komputer lain ya di generasi ketiga yaitu DC PDP-8 yang diproduksi oleh Digital Equipment Corporation. Nah, ini adalah komputer generasi ketiga.